Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mbak Yu di podcast yang sesuai janji. Kita akan membahas soal kenapa BB Vale yang dipilih oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi untuk masuk ke ranah MotoGP. Kenapa bukan tim yang sudah lama, yang sudah berpengalaman, dan kenapa bukan tim Jordan? Kenapa BB Vale yang baru brojol? Jadi, kalau kalian lihat awal mulanya kemarin, di podcast sebelumnya kan kalian tahu tuh kenapa ada Saudi Vision 2030 di motornya Luca Marini. Kasihan itu sampai di sampah-sampahin sama media Spanyol coba. Karena memang waktu itu ada kekurangan pembayaran yang mesti BB penuhi untuk motornya Luca Marini. Nah, pada saat yang sama investor Arab datang di Qatar pertama. Mereka kan baru ngomong duitnya. Nah, akhirnya dibahas nih, kita kekurangan dana sekian, kecil sih, sisa ditulisin cek. Akhirnya karena kecil, ya space-nya ya masuknya Saudi Vision. Ini mirip dengan visit Malaysia, visit Indonesia, visit Qatar yang di firing samping. Karena memang dananya kecil, sponsor utama masih tetap Sky gitu. Kalau menurut Pangeran Arab mah itu duit kecil banget, buat apa juga mau diribut-ributin. Sama media Spanyol disampah-sampahin, sama media Indonesia malah ada yang nyampah-nyampahin. Bo ya, tolong. Gue tuh kalau media Spanyol yang posting sama seperti hoaxnya Neng Vina yang dibilang ancam Dorna. Nah, beda cerita sama tim VR46 ini. Kalau yang ini karena mereka jadi sponsor utama, dipilihlah Aramco. Karena sama seperti di F1, maka di MotoGP saingan mereka adalah para raksasa minyak juga, Petronas, Repsol. Jadi yang masuk siapa? Aramco dong, yang sepantar gitu. Kalau yang Saudi Vision kan itu sepantar dengan visit Malaysia, visit Indonesia lah, visit Qatar dan bla bla bla. Jadi emang wajarnya emang cuma kecil di samping firing. Lalu kita akan bahas dulu pabrikan. Soal detailnya kenapa nanti belakang ya, soalnya itu agak panjang. Kita bahas lagi soal pabrikan. Pabrikan apa sih yang akan mau? Nah, pada awalnya ini sebenarnya maunya masuk di Ducati. Karena apa? Mereka sudah ambil slotnya Sponsorama dan Luca Marini udah mulai nyaman latihan dengan Ducati. Ingat, akademi kemarin itu kontrak eksklusifnya adalah dengan Yamaha. Tahun pertama di Pramac, Pecco Bagnaia itu masih pakai R1 untuk latihan. Nanti tahun keduanya dia mulai pakai Ducati dan itu ternyata dia improve banget. Sampai dia akhirnya bisa masuk di pabrikan dengan kontrak 2 tahun. 2 tahun loh, cuma dia sendiri. Jadi memang komitmen Ducati kepada VR46 Academy ini memang lebih gede daripada Yamaha. Yamaha memang sponsor, tapi komitmennya yang di lintasan yang kurang. Ducati cuma 1 motor untuk Pecco, tapi begitu naik pabrikan kontraknya jadi 2 tahun. Itu yang menurut BB Vale agak disesalkan dari Yamaha. Luca Marini sendiri udah pakai Ducati dan dia mulai improve pelan-pelan. Itulah kenapa sebenarnya BB Vale memang maunya di Ducati. Tetapi gosipnya nih, karena BB Vale baru bisa mengatakan komitmennya untuk membuat tim MotoGP ini baru bulan-bulan kemarin di Qatar, Ducati ternyata sudah punya komitmen dengan almarhum Fausto Gresini sejak tahun lalu. Karena memang Fausto sudah bilang dia mau bikin tim satelit sendiri terpisah dari Aprilia dan memang itu adalah untuk Ducati. Jadi memang mau gak mau, begitu Gresini bilang oke, ada duit, ya mau gak mau slot itu buat Gresini, gak bisa buat BB Vale. Itu adalah komitmen, sesama orang Italia harus ngerti soal itu. Jadi BB Vale gak bisa maksa. Itulah kenapa Albi-Tebal dibilang Aprilia sebagai klub. Karena memang mereka memilih pabrikan dengan KTPI, terutama soal komunikasi. Komunikasinya lebih enak. Karena kru-kru mereka ini kebanyakan adalah orang Italia yang agak susah untuk beradaptasi dengan bahasa Inggris. Dan kadang ngomongnya apa, diterimanya apa, itu. Tapi belum ditentukan apakah bakal dengan Ducati atau sama Aprilia. Ducati sendiri, gosipnya mulai kasih ultimatum nih sama Gresini, lu mau bayar nggak tuh royalti lu? Kalau nggak, ini tempat bakal gue kasih sama VR46 dengan paket yang bagus, karena Ducati udah tahu siapa di belakangnya Vale. Duit bukan masalah, itu sudah pasti.
Cuman karena mereka sudah komitmen sama Fausto Gresini, jadi ditanya nih sama Gresini, lu mau nggak ini slot? Karena lu adalah prioritas pertama, kami udah janji sama almarhum buat kasih lu slot. Sediain duit 10 juta euro aja, mereka nggak minta lebih. 10 juta euro itu sudah standar untuk tim satelit kelas 2 dengan motor yang 2 tahun lebih lambat. Dan itulah kenapa hari ini diumumkan istri mendiang almarhum Fausto Gresini memegang tampuk CEO menggantikan almarhum suaminya. Karena sebelumnya jabatan ini sementara dipegang oleh Luca Gresini, itu umurnya sekitar 20 tahunan, 23 apa 24 gitu ya. Yang sponsor kalau ngomong sama dia agak kurang yakin, karena anak ini masih anak muda banget yang kalau ditanya lu maunya apa untuk ini tim ke depan masih bingung. Itulah kenapa akhirnya istrinya yang ambil alih, karena emang lebih enak ngomong sama orang yang udah dewasa. Karena ini soal duit, 10 juta euro itu bukan ecek-ecek yang turun dari langit macam kuaci bisa geret aja habis sisa dipungut-pungut, enggak. 10 juta euro itu banyak banget. Jadi Ducati udah kasih ultimatum nih sama Gresini, lu mau bayar apa enggak? Kalau nggak salah sih dia kasih pokoknya sampai di Le Mans nanti, sebelum Le Mans kalau nggak salah batas waktunya untuk Gresini nyetor duit. Kalau nggak disetor ya paket dikasih sama Vale. Paketnya untuk Vale juga nggak salah-salah teman-teman. Mereka tahu duitnya siapa ini mau dipakai. Jadi mereka harus full support. Entah itu dalam bentuk motor pabrikan full atau paling nggak satu. Ataupun misalnya kalau terlambat 1 tahun, support apa yang akan mereka terima dari Ducati. Aprilia jelas menyambut. Kenapa ini juga duit? Aprilia itu bisa dibilang kekurangan duit untuk pengembangan, dan duit itu mereka butuhkan untuk pengembangan. Dan so far dengan dana yang terbatas, mereka lumayan improve sekarang. Jadi pilihan pertama sebenarnya tetap Ducati. Kalau Gresini nggak bisa nyetor duit, ya mereka bakal di Ducati. Tapi kalau ternyata Gresini nyetor duit, mereka akan ke Aprilia. Itulah kenapa Albi nggak ngomongin Ducati, karena dia sudah tahu Ducati sebenarnya udah kekunci sama Gresini. Mereka udah nggak bisa ambil slot. Ducati udah ngomong soal itu. Jadi kalau ada yang masih mau maksa Suzuki, sorry to say ya, nggak bakal. Satu, Mama Stefania nggak suka kalau itu bukan KTPI pabrikannya. Kedua, krunya emang fully orang Itali. Jadi kalau mau ngomong sama orang Jepang itu rada-rada sulit. Mereka kebanyakan nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Jadi kalau mau ngomong cepat-cepat itu agak susah, apalagi kalau misalnya genting dan panik dan segala macam. Kalau mau ngomong bahasa Inggris ribet. Jadi akan diputuskan apakah Gresini yang mau bergabung sama Ducati hingga sebelum Le Mans. Begitu Le Mans dimulai, proposal dikasih sama Vale untuk tanda tangan. Kalau ternyata Gresini sanggup menyediakan dana 10 juta euro, mau nggak mau sama Aprilia. Oke, sudah clear ya, nanti diumumkannya di Mugello. Tapi pasti akan keluar gosip soal tanda tangan, itu pasti keluar. Di Le Mans pasti nanti keluar. Tapi pengumumannya akan di Mugello. Mungkin line up dan segala macam, juga termasuk soal masa depan BB Vale. Kita bahas lagi, apakah BB Vale kalau misalnya dia nggak mau pensiun dan Yamaha dan Petronas sudah nggak mau make, dia akan di situ? Untuk ide apakah dia akan seperti Opa Ago, membalap di timnya sendiri? Sebenarnya bisa, cuman etiknya nggak bisa. Itu ada kode etiknya sendiri lah di perusahaan mereka gitu. Itu kan memang khusus buat akademi atau anak yang bukan akademi gitu. Tapi bukan BB Vale sebagai ownernya, nggak boleh. Jadi mungkin kalaupun BB Vale masuk di Aprilia, itu mungkin Aprilia pabrikan, bukan Aprilia satelit. Kan BB Vale punya kan satelit tuh. Dia mungkin pabrikan. Dan Rivola sih senang-senang banget kalau semuanya ngumpul di tempat dia, weh. Senang banget dia tuh. Pokoknya dia selama ada duit dan komitmen development, why not gitu. Paling yang makan hati siapa? Max Biaggi, Jorge Lorenzo. Itu kalau BB Vale masuk di Aprilia, dengan satelitnya masuk di Aprilia, dua itu yang bakal gigit jari dan mungkin sakit hati banget. Oh ya, kalau soal Frankie Morbido kan kalian sudah dengar di podcast kemarin akan kemana. Yang jelas dia nggak akan ke satelit Aprilia. Kemungkinan mungkin dicarikan pabrikan atau satelit yang lebih baik daripada Yamaha. Intinya yang support dia full untuk pengembangan dia. Karena anak ini sebenarnya potensinya bagus, tapi in fact sekarang yang dapat dukungan penuh dari pabrikan adalah Pecobaknya ya. Itu dia disupport full dari Ducati. So, kita bahas ke intinya sekarang. Soal kenapa Pangeran Arab memilih VR46 daripada tim lain. Kenapa bukan tim Jurdun? Kenapa bukan yang rider Jurdun? Kenapa bukan tim yang berpengalaman? Kalau kalian lihat postingan Albi Tebaldi di IG, memang
Albi Tebaldi bilang dia waktu 2019 dia ketemu dengan seorang arsitek Italia yang merupakan orang kepercayaannya Putra Mahkota yang punya visi. Jadi gue nggak tahu apakah anak MotoGP ngerti soal karakter dari pangeran ini. Gue karena sering baca berita, jadi gue ngerti karakternya dia ini adalah karakter anak muda umur 30-an. Dia kan umurnya 30, 35, belum 40 sih setahu gue gitu. Seumuran kita-kita inilah, yang tua-tua. Jadi visinya itu adalah gimana caranya agar negara ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tua dengan pandangan-pandangan yang kaku. Dia tahu zaman sekarang orang main Bitcoin, orang main saham, orang main game online pun dapat duit, influencer dapat duit. Jadi dapat duit bukan cuma dari lu kerja ke kantor atau lu bisnis, enggak. Dan dia ngerti bahwa banyak potensi balapan di negaranya yang tidak terakomodasi dengan baik karena selama ini ada pakem-pakem yang dulu-dulu banget yang masih tertanam di negara itu, dan itu yang dia mau rubah. Itulah kenapa ada Saudi Vision 2030. Dia mau membangun 3 kota baru yang salah satunya adalah kota khusus balapan, yang di dalamnya nanti itu ada divisi-divisi balap dari rally, dari MX, dari drag dan segala macam termasuk MotoGP. Kalau kalian lihat postingan Mbak Yu bulan lalu, sirkuit itu akan dibangun tahun depan dan akan selesai tahun 2023. Rencananya mau digelar tahun 2024. Nah, di divisi MotoGP itu visinya adalah untuk membangun taman VR46. Jadi istilahnya ada semacam kayak sudut di situ, yang di situ ada range-nya, ada museumnya, istilahnya macam Tafulia kedua lah teman-teman. Itu idenya waktu ketemu di tahun 2019. Nah, setelahnya di Gulf Qatar kemarin akhir tahun, ternyata ini diseriusin sama pangeran. Mulailah ngomong sama Bebe Vale, kalau kita mau invest gimana ya? Saya rencananya kan mau bangun sirkuit MotoGP nih, kira-kira mesti gimana? Jadi Bebe Vale bilang, lu harus masuk dulu di dunia itu untuk mengerti seperti apa yang dibutuhkan dalam suatu sirkuit. Jadi lu nggak bisa masuk ke situ kalau lu nggak tahu isinya apa. Bener sih, itu filosofi saham juga gitu. Lu jangan beli saham yang lu nggak tahu. Lu bilang mau bikin sirkuit tapi lu nggak pernah merasain, pembalap lu nggak ada di situ, sponsor lu nggak ada di situ. Jadi nggak ada orang-orang lu di sekitar situ yang ngerti bahwa gini loh ceritanya untuk sebuah sirkuit MotoGP. Itulah kenapa akhirnya memutuskanlah Pangeran Arab untuk masuk ke MotoGP sebagai sponsor. Albi Tebaldi bilang sponsor ini hanya sebuah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah perusahaan patungan. Kenapa sampai Bebe Vale pamer deretan motor di range kemarin? Karena seperti itulah yang akan jadi di Arab nanti. Albi Tebaldi bilang kesamaan dan ketertarikan Pangeran Arab kepada Bebe Vale ini lebih kepada mereka sama-sama punya visi untuk anak muda dalam bidang balapan. Jadi, gosip sepoi-sepoi berkata bahwa bakal ada motor range di kota balapan Arab Saudi nanti. Minimal ada master campnya, sama kayak yang selama ini Yamaha kirim-kirim ke range sana, yang sebulan 2 bulan di sana latihan sama Bebe Vale, diajar langsung sama Bebe Vale terus pulang. Jadi minimal ada master campnya dulu. Ntar begitu jadi itu kota bakal ada tuh range di situ di Taman VR46. Jadi buat anak-anak muda Arab Saudi nggak perlu jauh-jauh lagi nanti ke Tafulia, mereka sisa latihan di sana, digodok di sana, dibesarkan di sana, diajar oleh Bebe Vale dan orang-orangnya. Itulah kenapa Albi Tebaldi bilang ini nanti akhirnya akan jadi perusahaan patungan. Dan itu artinya bukan nggak mungkin itu motor-motor di range sama di sirkuit yang selama ini pakai Yamaha itu bisa diganti. Jadi motor terserah lah Bebe Vale mau pilih apa yang menurut dia bagus untuk performa anak-anaknya. Karena selama ini Migno sama Antonelli itu pakai motor R1, tapi agak-agak terseok-seok juga sih di Moto3. Padahal untuk level yang biasa pakai R1. Sementara lu lihat Pecco sama Luca yang pakai Ducati emang kelihatan. Memang dulu-dulu masih bagus waktu mereka masih pakai Yamaha. Cuman makin kesini sepertinya kiblat untuk belajar itu lebih ke gimana caranya lu bisa pakai motor cepat dan lebih berpower dan lebih bisa mengendalikan motor. Karena kalau R1 kan lumayan ringan. Itu yang sepertinya mereka tertarik untuk try out pabrikan lain.
coba pakai motor lain bisa nggak? Cuman kan selama ini eksklusifnya sama Yamaha tuh. Jadi waktu Luca sama Pecco bisa pakai Ducati, ya akhirnya dikasih pakai Ducati supaya sekalian mereka belajar. Karena menurut Mbak Yu, Bebe Vale kalaupun bisa ganti itu motor latihan di sirkuit dengan merek lain, mungkin dia mau ganti sih. Karena dia mau tahu kalau pakai motor pabrikan lain bisa meningkat nggak nih anak-anak buah. Terus motor di Rans bisa diganti nggak? Sejauh ini sih mereka masih kontrak eksklusif sih. Dan kalau mau pakai KTM nggak ada anak-anaknya yang pakai KTM, jadi memang harus mengakhiri kontrak dulu kalau dia mau ganti ke KTM. Ya itu nggak menutup kemungkinan, kan cuma soal duit. Atau misalnya Bebe Vale putus kontrak terus dia beli aja motor KTM semua, bisa juga. Jadi ya sebenarnya nggak masalah. Jadi udah clear ya soal apa rencananya Yang Mulia Pangeran Mahkota Arab Saudi dengan Bebe Vale. Kemarin itu kenapa Tanal memutuskan untuk mengumumkan sendiri, padahal sebenarnya rencananya adalah di Mugello baru diumumkan. Itu lebih kepada kemungkinan nih, kalau dari sisi orang perusahaan biasanya karena duit udah keluar maka mereka harus mempublikasikan bahwa duit ini keluar karena kami akan kerjasama dengan VR46, tim milik Valentino Rossi di ranah MotoGP bersama Aramco, setelah Aramco juga masuk di F1. Bebe Vale mungkin nanti di Mugello atau di Lemang mungkin mas tanda tangannya sih di Mugello baru pengumuman semua, mungkin juga dengan pengumuman dia punya pensiun atau enggak. Jadi udah ya, udah clear. See you next time guys, bye bye ya.